Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru 2 hari saya posting tentang kelas pendampingan, sudah ada 20 yang mendaftar kawan-kawan. Masya Allah ya, istilahnya respon dari sahabat Zobi cukup cepat sekali dan mungkin memang banyak yang membutuhkan masukan-masukan atau sharing-sharing ilmu dari kami dari kandang Prabu Farm. Jadi langsung begitu ada peluang kelas pendampingan yang daftar langsung banyak ya, 20 orang cukup banyak ya, cukup menambah kesibukan saya. Cuma saya seneng dalam artian ini benar-benar orang yang bersemangat gitu ya, disuruh bayar aja mau gitu ya. Wah, walaupun cuma 200.000 bisa untuk berlangganan 1 tahun, murah meriah. Cuma ini menunjukkan adanya keseriusan pengen belajar dengan sungguh-sungguh dalam menggeluti dunia bisnis maupun hobi ayam ini gitu ya teman-teman. Cuma jangan khawatir, bukan kok terus saya materialistis, semua harus ilmu harus tak uangkan, harus tak duitkan, enggak. Tetap konten channel Prabu Farm ini tetap saya pelihara, tetap saya selalu berbagi ilmu secara cuma-cuma, secara gratis. Namun yang saya bagikan tentu yang sudah saya bagikan dalam kelas pendampingan. Jadi kelas pendampingan ada pertanyaan apa itu akan sesegera mungkin saya jawab, dan nanti apa pertanyaan di situ saya bagikan di channel Prabu Farm ini. Kalau di channel Prabu Farm ya mohon maaf, tanya sekarang mungkin kejawabnya bisa 2 bulan atau 3 bulan lagi atau mungkin malah tidak terjawab gitu. Cuma kalau di kelas pendampingan pasti kita prioritaskan karena berbayar ya teman-teman. Jadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh pengen belajar, insya Allah kita pasti akan membantu prosesnya gitu. Yang mau kita bahas kemarin adalah salah satu pertanyaannya adalah untuk meningkatkan apa ya istilahnya penjualan atau penghasilan dari kandang gitu. Jadi sahabat sahabat kita dari kelas pendampingan itu sudah jalan, peternakannya sudah dapat dibilang jalan lah. Ada penghasilan dari situ, ada profitnya, pemasarannya juga sudah ada. Walaupun sedikit seperti itu yang beliau sampaikan ya, walaupun sedikit tapi sudah jalan Mas, sudah ada penghasilan. Terus saran dari Mas Prabu bagaimana untuk meningkatkan penghasilan atau pemasarannya. Nah itu saya jawab langsung ya kalau di WA yang sudah berlangganan atau sudah masuk ke program pendampingan, langsung saya jawab di situ. Nah ini ilmunya tetap kita bagikan juga di channel Prabu Farm. Nah gitu ya. Jadi begini teman-teman, kalau untuk saat ini cara paling cepat, cara paling gampang untuk meningkatkan pemasaran tetap kita harus memanfaatkan sosial media. Jadi semakin sering kita mempublis atau memposting semua kegiatan di kandang, baik itu hasil ternak kita, itu pejantan kita, indukan kita, atau acara-acara di kandang kita, maka akan semakin banyak orang tahu keberadaan kita. Jadi intinya kita cari link dulu, cari apa ya istilah gampangnya cari tenar dulu lah. Jadi kita harus terkenal dulu. Ketika orang sudah banyak yang mengenal kita, langkah keduanya pasti orang itu akan penasaran, ingin lebih tahu, ingin masuk lebih dalam. Ketika orang sudah mengenal dan tertarik, orientasinya pasti akan mencoba untuk beli atau belanja ke tempat Anda. Ketika sudah beli sekali, 2 kali, atau 3 kali, kok ternyata cocok, orang itu pasti akan semakin yakin dan beli lagi. Seperti itu, urutannya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung Anda mencari pelanggan yang qualified, itu nggak bisa. Pertama tetap Anda harus cari tenar dulu, cari nama dulu, publikasikan sebanyak mungkin produk Anda agar orang lain bisa melihat, ini loh ada farm saya, ini loh ada hasil ternak saya seperti ini. Nah, nanti begitu orang lain banyak sudah yang mengenal, banyak sudah yang mengetahui,
maka akan ada interaksi, komunikasi, ketertarikan. Nah, nanti setelah ada ketertarikan, baru kemungkinan akan ada transaksi seperti itu ya. Jadi semakin hari akan semakin meningkat menuju ke arah transaksi. Dealnya itu sampai kapan ya kita yang nggak pernah tahu. Intinya ikhtiarnya seperti itu. Jadi semakin sering diposting, semakin sering Anda istilahnya memberikan penjelasan tentang bagaimana hasil ternak Anda, bagaimana kualitas kandang Anda, maka nanti orientasi kedepannya pasti akan semakin laris penjualannya. Seperti itu ya kawan-kawan. Itu. Jadi dikenalkan, terus nanti ada interaksi, ada ketertarikan, ada transaksi. Nah, setelah ada transaksi ini ada kemungkinan dua. Satu, pelanggannya kapok karena produk Anda tidak bisa menjaga kualitas. Yang kedua, pelanggannya akan beli lagi ketika kualitas Anda bagus. Seperti itu. Jadi walaupun sudah deal, walaupun sudah terjual, walaupun sudah ada pembelinya, target goal seorang peternak bukan di situ. Jadi target goalnya adalah pembeli itu bisa menjadi pelanggan qualified kita. Jadi ketika beli sekali, justru berikanlah servis sebaik-baiknya, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berikan ayam yang berkualitas. Nanti harapannya orang itu akan beli lagi seperti itu. Jadi ibarat kata 10 pelanggan qualified itu lebih utama dibandingkan Anda menjaring lagi pelanggan-pelanggan baru yang belum Anda kenal, gitu ya. Jadi kalau yang sudah kenal itu lebih enak. Kita sudah tahu dia berani beli, kita sudah tahu dia punya duit, dia punya mental dan berani transfer. Itu lebih enak. Jadi jangan sekali-kali kecewakan pelanggan yang sudah pernah beli terhadap Anda. Daripada Anda cari pelanggan yang baru, pelihara pelanggan yang lama. Berikan pelayanan yang bagus, berikan servisnya, sarankan ayam-ayam yang berkualitas. Insya Allah ketika sudah menjadi pelanggan yang qualified, nanti akan beli lagi seperti itu. Prabu Farm itu yang utama, kita pelanggannya tidak banyak teman-teman. Ya kalau saya lumayan ya, sudah kisaran 50 orang lah. Itu yang salah satunya yang menguntungkan adalah reseller. Reseller itu sekali beli minimal 10, kadang 15, kadang 20. Sama-sama penjual online, terus terang saja. Cuma kita punya kode etik. Jadi ayam yang dibeli, ayam yang belum pernah saya publish, belum pernah saya posting. Jadi saya juga menjaga kredibilitas dia. Terserah dia mau ngaku importir, terserah dia mau ngaku peternak, tapi dia juga istilahnya terjaga namanya. Kalau saya orang yang curang, saya posting, wah itu beli tempat saya, wah itu beli produk ternak saya, dia otomatis akan mati. Kalau dia akan mati usahanya, otomatis saya juga akan kekurangan pelanggan seperti itu. Jadi kita ada kode etik dalam hal transaksional seperti itu. Itu yang menguntungkan saya untuk kejar cash flow, itu adalah reseller itu. Walaupun harganya juga memang agak miring, tapi pengambilan minimal 10. Minimal 10 itu rata-rata harga di 3 sampai 4 juta, 3 sampai 4 juta per ekor ayam, tapi mengambilnya 10 ekor ya minimal. Kalau di kandang saya rata-rata kalau saya ecerkan kan udah di atas 5 ya, 5 sampai 7 juta. Cuma karena reseller, satu tetasan ada berapa, ambil semua. Belum diabar, belum kita posting, diambil semua. Itu yang keuntungan yang pertama. Yang kedua, pelanggan-pelanggan qualified. Jadi beli lagi. Jadi repeat order itu yang kita kejar sebagai peternak. Jangan jaring pelanggan baru terus, jaga pelanggan yang sudah beli. Itu yang utama. Kadang ada pelanggan itu, satu pelanggan itu total transaksi saya sudah 10 kali, 15 kali pengambilan, walaupun pengambilannya mungkin cuma 1, 2, 3 ekor seperti itu, tapi dia berkali-kali ngambil di tempat saya. Seperti itu, semua karena ada kecocokan. Produknya cocok, pelayanannya cocok, komunikasinya cocok. Insya Allah kita akan panjang. Tapi kalau sekali beli, dia kecewa, produknya kurang berkualitas, pelayanannya tidak bagus, kirim-kirimnya lama, otomatis orang akan kecewa dan berhenti untuk membeli ayam Anda. Nanti pasti akan lari ke farm lain, karena peternak itu banyak, kita bersaing dan kita harus punya kualitas. Intinya itu.
Oke, sahabat Zobi, yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya doakan semua anggota kelas pendampingan maupun subscriber channel Prabu Farm agar bisa menjadi farm yang sukses, bisa pemasarannya jauh lebih besar daripada Prabu Farm, jauh lebih lancar daripada Prabu Farm. Harapan saya selalu seperti itu. Saya doakan semoga semuanya rezekinya lancar, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua bisa menjadi pengusaha yang sukses-sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau daftar di kelas pendampingan masih kita buka karena target kita 100 orang kelas pendampingan. Yang mau daftar silahkan WA ke nomor saya ini. Pendaftarannya 200.000 untuk menjadi member 1 tahun. Lama sekali, 200.000 tinggal tuku rokok nggak cukup sebulan. Tapi buat kelas pendampingan bisa 1 tahun. Selama 1 tahun boleh silahkan tanyakan apa saja permasalahan atau kendala dalam usaha ternak Anda, akan kita jawab sesegera mungkin ketika saya ada waktu gitu ya. Jadi tanya jawabnya lebih lebih interaktif lah, intinya seperti itu. Nanti saya usahakan untuk bisa memberikan solusi setiap permasalahan Anda, solusi yang benar-benar real yang pernah saya alami di peternakan saya. Seperti itu. Terima kasih.